Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring untuk materi belajar mata pelajaran IPS kelas 8 semester pertama. Pada pembelajaran kali ini, kita akan coba untuk membahas tentang terbentuknya ASEAN. Ya, kita bahas tentang ASEAN satu persatu. Yang pertama, apa itu ASEAN? Sejarah terbentuknya ASEAN. Apa itu ASEAN? Awal terbentuknya ASEAN, negara-negara apa saja yang menjadi negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Yang keempat, wilayah negara ASEAN itu di mana? Dan apa sih sebetulnya tujuan dari berdirinya ASEAN ini? ASEAN itu adalah singkatan dari bahasa Inggris yaitu Associations of Southeast Asian Nation. Yaitu kalau di Indonesia kan adalah perkumpulan atau organisasi negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN pertama kalinya berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Itu awalnya hanya diprakarsai oleh 5 negara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara. Ya, kita akan bahas nanti 10 negara tersebut. Nah, awal terbentuknya ASEAN itu ya seperti disebutkan tadi tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Awalnya itu diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri negara-negara ya 5 pendiri tadi. Itu dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik, dan di Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, dari Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, dan dari Singapura S. Rajaratnam. Perwakilan dari Thailand adalah Thanat Khoman. Nah, deklarasi bersama itu adalah berhasil ditandatanganinya sebuah deklarasi ASEAN atau lebih dikenal dengan The ASEAN Declaration. Tapi ada lagi yang menyebutnya dengan deklarasi Bangkok karena mungkin tempatnya ditandatangani di Bangkok, Thailand, atau lebih dikenal dengan Bangkok Declaration. Nah, 10 negara ASEAN itu yaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ya. Nah, ini kita lihat ini wilayah-wilayahnya. Ini ada Vietnam, nih. Di sini ada Myanmar, di sini ada Laos yang kuning nih. Di sini ada Thailand, ada Kamboja. Kita lihat di sini ada Filipina, ibu kotanya Manila, ada Brunei di sebelah utara Pulau Kalimantan. Ini masih Malaysia ke sini. Ini Malaysia juga. Turun kita ke Indonesia nih, kita yang paling gede nih. Ya, Malaysia. Oh, ada lagi yang ketinggalan, Pak. Ada aja nih negara yang ada di sini. Kita zoom ya, seperti ini. Negaranya adalah Singapura, negara kota. Nah, ini nanti juga Timur Leste ini akan menjadi anggota lagi dibahas seperti anggota yang ke-11. Oke. Nah, ini posisi ASEAN dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Di sekitaran sini sangat strategis sekali. Ya. Ada Pasifik, di lautan Pasifik. Ada juga di lautan Atlantik, dan juga ada di benua Asia, dan ini benua Australia. Pas di persimpangan jalan. Ini rawan sekali konflik sebetulnya. Dan lalu lintas udara maupun lalu lintas lautnya sangat padat. Ya. Makanya mengantisipasi supaya tidak berperang antar sesama negara di sekitaran sini. Maka tepat sekali didirikannya sebuah organisasi perkumpulan bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN itu tersebut. Nah, awal
Tujuan awalnya adalah menggalang kerjasama antar negara anggota. Untuk apa? Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, adanya perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan. Nah, perkembangan berikutnya nanti ada beberapa agenda, ada beberapa pertemuan antar negara ASEAN yang ternyata mendorong kerjasama yang signifikan, yang itu positif di berbagai bidang. Misalnya salah satunya ya tahun 71 ini adanya deklarasi zona kawasan damai bebas dan netral, Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration atau JOFAN. Masih di bidang politik adalah adanya kerjasama persahabatan, ya, atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast, ada yang lebih dikenal dengan TAC, ya. Ini sebagai landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Nah, bidang ekonomi juga ada PTA, ya, Preferential Trading Arrangement, ya, yaitu untuk liberalisasi perdagangan dan preferential antar sesama negara ASEAN. Jadi ada tukar menukar barang di situ. Di Indonesia yang nggak punya, berarti diimpor dari negara-negara ASEAN dulu, baru kemudian ke negara-negara sekitarnya. Jadi ramaikan dulu ekonomi di negara ASEAN. Jangan dulu impor dari negara di luar ASEAN. Kalau di ASEAN ada negara yang bisa mengekspornya. Oke? Nah itu sekilas dulu. Hanya segitu dulu sebagai pembuka untuk pembelajaran tentang ASEAN. Nanti kita akan bahas karena waktunya juga memang hanya 20 menit per materi pelajaran. Cukup sekian. Nanti saya akan memberikan penugasan, tapi bukan hari ini. Ya, terima kasih, hatur nuhun. Pesan saya adalah di era wabah COVID ini kita tetap menggunakan pembelajaran daring, jadi tetap semangat, terus belajar, jangan sia-siakan pengorbanan orang tua, jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di pembelajaran IPS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.